Yusuf Mansur ini udah mulai dibahas sama, ya mohon maaf ya, ada pendeta namanya Pak Chandra Teja itu, ya walaupun sebenarnya basicnya dia entrepreneur gitu, cuma dia pendeta juga, dan untungnya dia masih ngebahas tentang hal yang sifatnya masih ada di media gitu, masih sifatnya masih umum, walaupun dia menggunakan tanda kutip gitu ya, itu tanda kutip berpositif thinking gitu. Nah itu yang saya khawatirkan juga di situ sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, ini mohon maaf ya, sebenarnya karena saya nggak ngupload lama bukan karena apa-apa, karena cuma sedang sibuk aja dan memang ada keperluan lain ya. Ya teman-teman, jadi ada yang bertanya kenapa sih itu nggak ada iklannya gitu. Sebenarnya sih sekarang saya mau rubah dulu ke bisnis ya. Jadi saya akan rubah dulu akun ini ke bisnis karena kalian tahu ya, sebenarnya video-video saya itu banyak yang sekali yang like-nya dan dislike-nya 0 gitu rata-rata ya. Nah kalau dulu banyak komentar yang menghujat gitu ya. Kalau sekarang komentar yang menghujatnya udah hampir tidak ada. Cuma begini guys, ya saya nggak tahu, mungkin buzzer atau apa ya. Jadi buzzer ini nggak lagi menghujat sebenarnya, mereka langsung melaporkan akun saya. Jadi karena akun saya ini masih pribadi, masih akun individual, jadi akun saya ini mudah dilaporkan ya. Ini sebenarnya udah beberapa kali sih akun saya dilaporkan, dan maksudnya dilaporkan dan diterima gitu. Dan yang terakhir ini emang cukup ada laporan, ada dari pelanggaran komunitas kayak gitu ya, karena strike kayak gitu. Cuma sebenarnya strike saya dalam posisi ini masih 0, cuma ada saran untuk merubah ke bisnis karena lebih aman gitu kontennya, terus posisinya akan lebih lebih tahan banting kalau dilaporkan karena akun bisnis. Oke teman-teman, jadi itulah, kalian bisa cek ya, like video-video saya, terus nanti saya akan perlihatkan sebenarnya nggak ada dislike-nya sebenarnya, tapi ketika di studio nanti itu muncul ya, di studio YouTube saya itu akan muncul dislike-nya 3% rata-rata. Jadi tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat di biasa aja, di video biasa aja, teman-teman lihat aja, itu dislike-nya nggak ada. Nah nyata yang 3% itu adalah laporan. Jadi akun saya dilaporkan. Akun saya dilaporkan oleh, ya saya nggak tahu ya kenapa mereka melaporkan akun saya. Ya mungkin buzzer ya, seperti ya contoh video yang ini gitu ya. Itu kalau dilihat di studio ya, kalian lihat ya, jumlahnya hampir 3% itu. Kalau misalkan yang like-nya 700, berarti 3%-nya ya sekitar 200-an. Yang laporinnya sekitar 200 akun. Kalian bayangin aja, setiap video yang laporin 200 akun. Itu akun saya masih aman sebenarnya. Cuma ya ada saran-saran dari teman sebaiknya dirubah ke akun bisnis. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi video kemarin itu sempat di komentari sama Ustadz Tabrani, katanya ya sombong banget ya katanya. Ya teman-teman, jadi yang saya katakan bahwasanya Yusuf Mansur itu serius sekali dengan menyebut nama Allah, tapi ternyata dia cuma basa-basi, kayak cuma bercandaan aja. Sebenarnya beberapa videonya emang seperti itu polanya gitu. Jadi dia dalam pengajian kan sebenarnya nggak boleh berbohong ya, apapun yang diceritakan, kecuali kalau dia bicara tentang kisah Abu Nawas gitu, itu nggak masalah, karena kan latar belakang Abu Nawasnya sendiri ya memang penyair gitu, jadi ceritanya bisa saja itu karangan. Nah kalau misalkan dia cerita sendiri dan mengatakan kadang nyebut walahi gitu ya,
semacam itulah. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan. Caranya, demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan. Caranya, demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan. Semacam hal-hal yang saya nggak berani sebenarnya menyebut kayak gitu. Terus kadang dia nyebut sholawat demi sholawat kayak gitu. Kalian lihat sendiri ya. Ini basa-basi atau bukan itu? Jadi orang kaya juga, lalu ngerasain tuh sehari bisa naik 2-3 kali pesawat tuh. Lebih Pak, 1000 Pak. Lah saya pernah naik pesawat jet berapa? Seminggu kurang lebih kan ya. Lah kalau naik pesawat jet itu kan lompat-lompat begini, itu kayak lebih daripada 2-3 kali satu hari. Helikopter, mutlak gitu loh kemana-mana. Nah ini ada bahasa legal. Ada bahasa sehari-hari tapi dijadiin bahasa legal standing. Misalkan orang bahasa basi ini tapi dijadiin bahasa formal. Ya itu mah lembek nih. Piknik tapi kurang jauh. Saya nggak ngerti apa ya. Ada masalah apa gitu dengan Yusuf Mansur sampai sebenarnya nggak perlu diklarifikasi ini ya. Ya biarin aja kalau misalkan dia ternyata pernah naik pesawat 1000 kali setahun ya. Oke, nggak masalah sebenarnya, cuma nggak masuk rasional aja gitu ya. Karena ceritanya juga banyak sekali yang nggak rasional gitu. Kenapa saya masukkan ke YouTube itu? Nah teman-teman, kalian bisa menyadari mungkin ya, yang kayak gini patut jadi panutan atau enggak. Sebenarnya sih siapa ya? Saya nggak menyebut ustadz dari awal-awal juga. Jadi zaman ini, menurut saya kalau misalkan dia emang dari awal ada itikat baik untuk ketemu sama para member atau misalkan para korban yang batubara itu, dia itu di TV-TV nggak harusnya bilang saya ini kan terbuka, rumah saya terbuka. Sebenarnya nggak seperti itu, karena faktanya setelah di sini ternyata dia dari nol aja udah berhadapan dengan pengacara gitu, udah membawa pengacara kayak itu dari nol. Dan waktu diundang Mubahala dia bilang ya udah sih di pengadilan aja. Nah intinya dia nggak mau hadir gitu. Intinya ya emang dia nggak pingin ada solusi, cuma kalau di media katanya ya dia kan selalu ada kayak itu. Nah itu dia. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara perkataan dia yang katanya dia mudah ditemui dan dia pingin nyari solusi, ternyata nggak sama sekali ternyata. Oke teman-teman, jadi begitulah. Saya nggak tahu kalian bisa sebut apa ya si zaman ini. Ya begitulah. Oke, nanti habis ini saya mau lanjut mengenai koin ya. Karena sebenarnya teman-teman ya, sebelum saya nanti lanjut ke koin, di video selanjutnya saya akan bahas bahwasanya Yusuf Mansur ini udah mulai dibahas sama ya, mohon maaf ya, ada pendeta namanya Pak Chandra Teja itu ya, walaupun sebenarnya basicnya dia entrepreneur gitu, cuma dia pendeta juga. Dan untungnya dia masih ngebahas tentang hal yang sifatnya masih ada di media gitu, masih sifatnya masih umum, walaupun dia menggunakan tanda kutip gitu ya, untuk tanda kutip berpositif thinking gitu. Nah itu yang saya khawatirkan juga di situ sebenarnya. Kalau misalkan organisasi Islam ini tidak ikut campur dengan cepat gitu untuk menyelesaikan masalah ini, ya saya rasa akan semakin meluas nantinya. Dan ini salah satu bibit mungkin bibit perpecahan di antara umat Islam, dan itu yang saya tidak inginkan sebenarnya. Tapi sudahlah, karena yang sifatnya negara ini kan sifatnya demokrasi ya, negara kita demokrasi dan sudah mengikuti era keterbukaan. Jadi saya yakin masyarakat bisa memahami yang mana yang bisa ditiru, yang mana tidak bisa ditiru, dan yang mana yang benar-benar baik gitu ya, yang mana tidak juga yang ya.
Ya begitulah, nanti saya akan bahas mengenai PyTrend ya, tapi di video terpisah, karena ya memang harusnya PyTrend dibahas terpisah gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.